Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipri, dalam renungan singkat Minggu Biasa ke-27, 3 Oktober 2021. Fokus utama renungan kita atau inspirasi utama renungan ini, Kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Sebelum kita merenungkannya secara singkat, mari kita dengarkan isi perikop ini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, perkawinan merupakan lembaga tertua di dunia. Ia ada sebelum segala lembaga yang lain ada. Lembaga perkawinan itu terbentuk tidak semata oleh kehendak manusiawi belaka, tetapi terutama dikehendaki oleh Allah dan menjadi tanda belas kasih Allah kepada manusia. Kitab Kejadian yang baru saja kita dengarkan, yang baru saja saya bacakan untuk kita semua, menegaskan bahwa memang sejak awal persekutuan suami istri dikehendaki oleh Allah dan menjadi tanda kehadiran kasih Allah. Kedua poin penting inilah yang dapat kita renungkan bersama dalam renungan singkat ini. Yang pertama, manusia diciptakan untuk saling menolong. Sebagaimana digambarkan dalam kitab Kejadian, bahwa setelah segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan kemudian diberi nama oleh manusia, tetapi manusia itu tidak menemukan seorang penolong baginya yang sepadan. Maka kemudian perempuan diciptakan untuk menjadi penolong. Namun dalam hal ini bukan penolong yang berarti hamba, tetapi penolong yang sepadan, yang sederajat, yang kemudian dalam kesehariannya mereka berdua saling membantu dan saling menolong, saling mengisi dan saling melengkapi. Maka dengan ini saudara-saudari, persekutuan suami dan istri, persatuan suami dan istri, juga semua orang diyakini diciptakan untuk saling membantu dan menolong dalam kehidupannya, baik di tengah keluarga sebagai suami istri maupun dalam kehidupan bersama. Kita semua sebagai manusia diciptakan untuk saling menolong satu sama lain dan berupaya untuk menempatkan satu sama lain setara atau sederajat. Setidaknya hal ini mengeritik dan menolak sikap memperhamba satu sama lain dalam kehidupan bersama. Tempatkan satu sama lain sebagai sahabat yang sederajat dan yang mampu memberi pertolongan, yang dapat
mengisi kekurangan kita sehingga kehidupan bersama menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan. Dan yang kedua, saudara-saudari, bahwa perempuan itu diciptakan menjadi tanda kasih Allah bagi manusia. Yang berinisiatif untuk menciptakan perempuan bukanlah manusia, tetapi Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa tidak ada orang yang tepat untuk menjadi teman dari laki-laki, maka perempuan itu diciptakan. Hal ini kita lihat bahwa penciptaan perempuan dalam kisah perikop Kejadian bab 2 ayat 18-24 tadi menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia, bahwa kehadiran perempuan itu menjadi tanda kehadiran Allah yang mengasihi, wujud cinta kasih Allah. Maka kesadaran ini bagi saya dan juga mungkin bagi kita semua mengingatkan kita sekalian bahwa kita semua satu sama lain, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan untuk menjadi tanda kehadiran kasih Allah bagi satu sama lain. Maka hal inilah yang diperjuangkan, hal inilah yang menjadi tujuan kehadiran dalam kehidupan bersama. Baik saya maupun Anda dalam kehidupan pribadi, kehidupan bersama, terutama para suami dan istri, hendaknya memiliki kesadaran ini bahwa masing-masing kita, baik yang menikah dan hidup berkeluarga maupun biarawan-biarawati, singkatnya semua orang diciptakan oleh Allah untuk mewujudkan atau menunjukkan menjadi tanda cinta kasih Allah bagi setiap orang. Saudara-saudari, kesadaran bahwa kita semua menjadi tanda kehadiran kasih Allah bagi satu sama lain hendaknya diperjuangkan melalui kata dan perbuatan, melalui ucapan dan tindakan. Kehidupan bersama sebagai suami dan istri atau kehidupan bersama di tengah masyarakat, kalau dijiwai oleh semangat dasar untuk mewujudkan, untuk menjadi tanda kehadiran kasih Allah bagi satu sama lain, maka jelas bahwa setiap orang akan mengalami Allah yang mengasihi melalui kesatuan, melalui kesetiaan, melalui tutur kata dan tindakan yang kita hidupi dalam kehidupan bersama. Saudara-saudari terkasih, inilah yang dapat kita renungkan dari perikop kitab Kejadian bab 2 ayat 18-24 pada hari Minggu biasa ke-27 ini, bahwa kita diciptakan untuk saling melengkapi, saling menolong, dan kehadiran kita, kelahiran kita sebagai pribadi juga menjadi wujud cinta kasih Allah bagi satu sama lain. Tuhan memberkati.